Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Wanita. Ta'aruf adalah proses pengenalan antara dua calon pasangan yang ingin menikah secara syar'i. Ta'aruf bertujuan untuk menggali informasi tentang akhlak, agama, fisik, keluarga, dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan pernikahan. Ta'aruf adalah proses mengenal calon pasangan hidup yang sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya adalah untuk mencari kecocokan dan keserasian sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Namun dalam praktiknya, banyak kesalahan yang terjadi dalam ta'aruf yang bisa merusak tujuan awalnya. Apa saja kesalahan tersebut? Mari kita simak bersama. 1. Menganggap ta'aruf sebagai pacaran Islami. Kesalahan ini adalah yang paling fatal dan sering terjadi. Banyak orang yang mengira bahwa ta'aruf adalah pacaran yang diperbolehkan oleh Islam, asalkan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, seperti bersentuhan, berduaan, atau bermesraan. Padahal, ta'aruf bukanlah pacaran, melainkan sebuah proses serius untuk menentukan pasangan hidup. Islam melarang segala bentuk perbuatan yang bisa mendekati zina, termasuk berkomunikasi, bertemu, memandang, atau memikirkan orang yang bukan mahram tanpa ada perantara atau pengawasan. Hal ini karena bisa menimbulkan fitnah, godaan, dan perasaan cinta yang tidak terkendali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mata bisa berzina dan zinanya adalah pandangan yang diharamkan. Zina kedua telinga adalah mendengar yang diharamkan. Lidah bisa berzina dan zinanya adalah perkataan yang diharamkan. Tangan bisa berzina dan zinanya adalah memegang yang diharamkan. Kaki bisa berzina dan zinanya adalah ayunan langkah ke tempat yang haram. Hati itu bisa berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, dalam ta'aruf harus ada perantara yang bertugas untuk menjembatani komunikasi antara kedua calon pasangan, mengawasi pertemuan mereka jika diperlukan, dan memberikan saran atau masukan yang objektif. Perantara ini bisa berupa orang tua, saudara, guru, atau teman yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Kedua, mengharap yang sempurna. Tidak ada manusia pun yang sempurna di muka bumi ini. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, tidak realistis jika mengharapkan calon pasangan yang sempurna dalam segala hal. Mengharap yang sempurna akan membuat seseorang sulit menemukan jodoh atau mudah menolak calon pasangan karena alasan-alasan sepele. Padahal Islam mengajarkan untuk memilih pasangan berdasarkan kriteria utama, yaitu agama dan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang agamanya baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Masa ta'aruf yang terlalu lama. Kesalahan dalam ta'aruf yang ketiga ini biasanya akibat tidak adanya perantara atau kurangnya keseriusan dari salah satu pihak. Masa ta'aruf yang terlalu lama akan menimbulkan rasa bosan, jenuh, atau ragu-ragu. Masa ta'aruf yang terlalu lama juga akan membuka peluang untuk terjadinya fitnah atau godaan setan, apalagi jika komunikasi tidak dijaga dengan baik dan melampaui batas syariat. Hal ini akan merusak keberkahan dan kehormatan proses ta'aruf. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk mempercepat proses ta'aruf jika sudah menemukan calon pasangan yang serius dengan kriteria syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi ini." Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Komunikasi yang tidak syar'i. Sebagai pamungkas kesalahan dalam ta'aruf adalah komunikasi yang tidak syar'i. Misalnya chat yang bernada mesra seperti suami istri, atau bertemu di tempat-tempat yang menimbulkan fitnah seperti diskotik dan lain-lain. Komunikasi yang tidak syar'i akan merusak tujuan ta'aruf, yaitu mencari pasangan yang halal dan berkah. Komunikasi yang tidak syar'i juga akan menimbulkan dosa dan berakibat buruk bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Islam mengatur komunikasi dalam ta'aruf agar sesuai dengan syariat. Komunikasi harus melalui perantara, tidak berduaan, tidak bersentuhan, tidak bermesraan, dan tidak berlebihan, dan tidak melanggar adab. Oleh karena itu, Islam mengatur komunikasi dalam ta'aruf agar sesuai dengan syariat. Komunikasi harus melalui perantara, tidak berduaan, tidak bersentuhan, tidak bermesraan, tidak berlebihan, dan tidak melanggar adab. Demikianlah kesalahan-kesalahan dalam ta'aruf. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.